Selamat datang di segmen Teman Peduli. Di sini saya akan membahas terkait bagaimana kita sebagai teman dengar dapat memahami teman-teman kita atau teman tuli dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan bagaimana kita sebagai teman dengar memosisikan diri kita dengan mereka. Di sini saya akan membagi ke dalam beberapa pembahasan. Nah, yang pertama yaitu tentunya kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari komunikasi nonverbal, karena bahasa isyarat itu bagian dari komunikasi nonverbal. Kemudian yang kedua yaitu kita perlu mengetahui apa sih perbedaan antara tuli dengan tunarungu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita akan sedikit membahas terkait sejarah dari bahasa isyarat. Nah, kemudian selanjutnya, kendala sosial apa yang dirasakan oleh teman-teman tuli kita. Kemudian yang terakhir, yaitu sulitnya teman-teman tuli dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kita memasuki topik yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi nonverbal. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Nah, di sini jika kita dengan lawan bicara kita saling mengetahui arti dari bahasa isyarat yang kita gunakan, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara tuli dengan tunarungu? Nyatanya, sebagian kelompok dengan disabilitas pendengaran lebih menyukai disebut sebagai tuli dengan huruf kapital T besar. Nah, di sini kita mengetahui ternyata terbagi menjadi dua bagian, antara T kecil yang menyimbolkan tunarungu dan T besar yang menyimbolkan tuli. T kecil yang berarti tidak dapat mendengar karena rusaknya pendengaran, bengkak atau tunarungu, dan T besar yang artinya tidak bisa mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Nah, kenapa teman-teman tuli lebih menyukai menggunakan tuli atau T besar? Nah, karena tuli di sini menjadi bagian dari identitas mereka, seperti halnya kata Jawa, Sunda, atau kita sendiri dari bangsa Indonesia itu merupakan identitas bagi diri kita. Nah, sama halnya dengan tuli dalam hal ini. Kemudian, kita perlu mengetahui sedikit tentang sejarah bahasa isyarat. Dimulai dari tahun 360 sebelum Masehi pada masa Plato yang menyatakan bahwa orang yang tidak dapat menggunakan telinganya perlu sebuah bahasa khusus, yaitu bahasa isyarat. Kemudian berlanjut pada tahun 1800 pada masa René Descartes menyatakan bahwa bahasa isyarat adalah bahasa manusia yang alami, atau bisa kita sebut juga sebagai bahasa ibu. Pada tahun 1960 muncullah studi linguistik. Pertama kali terbit buku petunjuk ASL atau American Sign Language yang menjadi pedoman pertama dalam penggunaan bahasa isyarat. Kemudian pada tahun 2000 Indonesia mulai membuat sistem bahasa isyarat dengan dua macam, CB dan Bisindo. Nah, apa sih perbedaan antara CB dan Bisindo? CB diciptakan sebagai respon formal dari pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan komunikasi dengan komunitas tuli. Sedangkan Bisindo sendiri muncul secara alami dari komunitas tuli, sehingga teman-teman tuli lebih terbiasa untuk menggunakan Bisindo. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kendala sosial yang dirasakan oleh teman-teman tuli di masyarakat. Yang pertama yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kendala sulitnya lapangan pekerjaan ini dirasakan oleh teman-teman tuli yang di daerahnya belum memiliki regulasi khusus terkait persentase penerimaan penyandang disabilitas, sehingga dapat membantu teman-teman disabilitas yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua
yaitu tak jarang teman-teman disabilitas merasakan bullying, baik secara verbal maupun non-verbal. Dengan keterbatasan mereka itu, menjadikan mereka mudah untuk mendapatkan perlakuan bullying oleh sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu sulitnya memanfaatkan fasilitas publik, karena tak semua tempat itu ramah akan teman-teman disabilitas. Nah, selanjutnya adalah sulit berinteraksi dengan masyarakat, karena masih sedikit masyarakat yang memahami bahasa isyarat. Kemudian cenderung sulit untuk mendapatkan teman dengar, karena tak semua orang dapat dengan mudah berinteraksi dengan mereka. Dan yang terakhir adalah belum mendapatkan kualitas pendidikan yang setara, karena keterbatasan tersebut menjadikan sedikitnya pendidikan yang layak bagi teman-teman disabilitas. Apa aja sih faktor sulitnya teman-teman tuli dalam berinteraksi? Yang pertama, yaitu masih hanya dipandang sebagai bahan bersyukur. Tak jarang teman-teman yang tidak merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman tuli menjadikan teman-teman tuli ini terlihat seakan-akan lebih rendah dibanding orang pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu lawan bicara sudah merasa takut tidak dipahami oleh mereka. Nah, tak perlu takut untuk tidak dipahami, karena pasti mereka mewajarkan bahwa kita kesulitan untuk berinteraksi dengan mereka karena kurangnya kita memahami bahasa mereka. Nah, yang ketiga yaitu tidak memahami cara berkomunikasi dengan mereka. Tanyakan terlebih dahulu kepada mereka, apakah mereka lebih suka menggunakan bahasa isyarat atau melafalkan kata-katanya secara perlahan sehingga mereka dapat membaca gerakan bibir kita, atau menggunakan tulisan. Nah, yang terakhir adalah masih banyaknya stigma negatif dalam masyarakat terkait penyandang disabilitas, bahwa keberadaan mereka dapat merepotkan orang-orang sekitarnya. Mereka butuh teman dengar, dan jadilah salah satu teman dengar bagi mereka. Jangan takut dan jangan malu untuk belajar bahasa isyarat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di segmen berikutnya. Saya Akmal Pijar Aladana. Sekian dan terima kasih.